itu sering ngerasa kalau mental kita itu sekali kurang sehat. Apalagi kalau lagi ada masalah yang betul-betul lagi udah betul-betul. Oke, jadi ini konten baru kami. Ya karena kami juga nggak mau YouTube kami mangkrak gitu-gitu aja dan gak berkembang. Dan juga banyak pepatah yang bilang kalau kita itu sebagai manusia harus selalu berkembang. Jangan berhenti di tengah jalan dan cepat puas dengan pencapaian yang baru sejauh ini. Oke, jadi konten kali ini kita semua saling sharing, di mana aku itu bakal cerita di sini, entah itu tentang diri kami sendiri, tentang keluarga, teman, orang sekitar, atau mungkin aku ambil dari pengalaman dan problematika yang kebanyakan orang itu rasain. Dan kalian, teman-teman itu juga bisa sharing pengalaman apa aja yang mungkin itu sangat berkesan dan berkenang. Itu mungkin susah banget teman-teman lupa. Teman-teman pernah gak sih ngalamin perasaan inferior? Inferior itu gimana perasaan kita itu sering ngerasa rendah diri gitu, gimana kita itu sering dibanding-bandingin, diejek, dikucilkan, dihina, bahkan sering tidak diakui. Ya, aku tahu kok dibanding-bandingin itu amat sangat gak enak, apalagi kalau kita dibandingin sama lingkungan dekat kita. Ya misalnya aja orang tua yang sering dibandingin dengan anak-anaknya alias saudara kita sendiri, atau mungkin bandingin dengan anak tetangga, anak saudara. Apalagi kalau di rumah nih kita udah dibanding-bandingin, dan pas di sekolahan atau di lingkungan kerja kita malah dikecilkan gitu. Wow, rasanya itu amazing banget, ya kan? Mau curhat gak tahu harus curhat sama siapa, mau nangis juga siapa yang bakal dengerin. Kalian sadar gak sih, rasanya tuh pengen tiba-tiba ada yang pupuk kita dari belakang. Pengen juga ada yang dengerin keluh kesah kita dan yakinin kalau diri kita itu kuat dan udah hebat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman itu gak punya orang yang kayak gitu, atau mungkin orang-orang yang bisa ngelakuin kayak gitu ke teman-teman tapi gak bisa langsung interaksi sama teman-teman, jadi biarin aku ya yang mewakilkan. Kamu tuh sadar gak sih kalau kamu tuh amazing, kamu itu berharga dan lebih dari sekedar yang dikatakan. Mau cerita, jadi waktu itu aku tuh pernah sakit berminggu, sama sekali gak nafsu makan, dan akhirnya berat badan aku tuh turun drastis. Dan itu butuh waktu yang lama banget, hampir 6 tahun. Aku coba cara ini, cara itu, biar badan aku tuh bisa normal, ya paling gak lumayan berisi lah. Aku juga pernah ngerasa tertinggal banget sama temen. Well, pada awalnya aku tuh gak terima. Aku udah coba ini itu, tapi tetap aja gak bisa. Ngerjain mereka. Tapi kalian sadar gak, ujung-ujungnya poin utama itu dari diri kita adalah penerimaan diri. That's right, penerimaan diri. Ya, menerima apa yang ada di hati kita, ada di diri kita dengan ikhlas, bersyukur. Itu secara gak langsung bisa nyehatin mental kita loh. Sehat, berarti pikiran kita sehat dan badan kita tuh sehat. Terlepas dari semua itu kehendak Tuhan, jadi kita itu juga punya peranan penting buat kontrol itu semua. Ya gini aja nih, kadang aku ngerasa gak seperti teman-teman aku udah berusaha belajar sampai tidur kurang, tapi tetap aja kalah sama mereka. Dan semakin larut aku thinking, lama-lama kayak aku ada di titik
gagal terus jadi orang. But ternyata setelah sekian lama aku sadar kalau ada loh hal-hal tertentu yang mereka itu nggak bisa kayak kita. Misalnya nih, mungkin tuntutan mereka itu lebih ringan, nggak sebanyak kayak kita. Atau mungkin beban yang mereka tanggung, yang mereka pikul itu tuh nggak seberat apa yang harus kita tanggung gitu. Dan mungkin aktivitas mereka tuh cuma belajar. Ya udah deh, lo tuh cuma lu cuma bangun, mandi, siap-siap sekolah, tinggal sarapan, kemudian lo sekolah, belajar, sampai rumah ya udah lo tinggal bersih-bersih sendiri aja, belajar, tidur, udah gitu doang. Nggak kayak kita yang aktivitasnya wow luar biasa padat gitu, ngalahin artis-artis zaman sekarang, ngalahin pejabat-pejabat zaman sekarang. Jadi lihatlah positifnya itu apa, jangan melulu soal kekurangan kita yang kita lihat. Justru kita tuh harus bangga, wah ternyata aku bisa kayak gini ya, wah ternyata aku tuh kayak gini ya. Dan misalnya lagi nih, pasti sering deh di antara kita itu ngerasa kok kulit aku lebih gelap ya, nggak putih kayak orang-orang. Ya terus kenapa gitu? Emang ada yang salah dengan kulit gelap? Enggak kan? Emang orang yang kulitnya gelap tuh dosanya banyak? Enggak tentu. Ini deh, aku tahu kalau fenomena di Indonesia itu orang bakal dicap ganteng dan cantik itu dilihat dari putih dan tingginya orang itu, ya enggak? Tapi kalian semua sadar gak sih? Banyak juga loh dari mereka yang pengen dibilang cantik dan putih, pengen dibilang ganteng, putih, tinggi. Mereka itu terlalu memaksakan diri. Dan bahkan mereka itu mencoba segala hal supaya bisa dapat apa yang mereka inginkan. Dan ternyata sadar gak sadar, justru hal-hal kayak gitu itu malah bikin dirinya bahaya, baik itu kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, atau mungkin kesehatan jangka depannya. Oh ya, ada hal yang pertama yang mesti kita pegang erat, bahwa kita itu perlu banget nerapin prinsip ya udah nggak apa-apa. Mungkin awalnya tuh rasanya berat banget, tapi lama-lama kayak ya udahlah, emang kenapa sih? Toh itu juga hidup aku yang jalanin dan aku nyaman kayak gitu. Oh iya, mungkin dari kita ada yang pernah ngerasa dijauhin sama orang-orang, nggak punya circle yang asik, yang rambut, yang heboh, yang famous, pinter-pinter, atau mungkin yang cantik-cantik dan yang ganteng dan sebagainya. Yang mana mereka itu menilai teman-temannya, yang mereka itu bergaul karena melihat cantik enggaknya, tinggi enggaknya, ganteng enggaknya, putih enggaknya. Ya mereka itu nilainya dari fisik gitu loh. Hey, ya gak usah ambil pusing, itu tuh gak masalah. Love yourself, cintai diri kamu ya. Karena orang lain itu gak peduli sama kita. Sebenarnya aku itu lebih berharga loh. Karena mungkin emang hal-hal yang kayak gitu itu langsung bikin kita overthinking, kita serap mentah-mentah, dan mungkin kita tuh ngerasa manusia yang paling rendah kayak gitu. Kayak lu kok hitam sih, lu kok gendutan sih sekarang, loh kok lu kurang bagus nilainya, penampilan lu kok cukup banget sih, jerawat lu kok jadi banyak, emang lu gak pernah bersihin wajah, emang lu gak pernah pakai skincare kayak gitu tah, cuma sekarang loh. Ya emang ucapan-ucapan kayak gitu tuh emang nyakitin banget. Rasanya di hati tuh kayak diiris-iris gitu. Tapi nih ya, sedekat apapun kita sahabatan, secare apapun teman kita ke kita, atau kita ke teman kita sendiri,
apapun, ya ujung-ujungnya yang bikin kondisi kita baik dan jadi pahlawan adalah diri kita sendiri loh, bukan orang lain. Jadi ya pinter-pinternya kita buat nyari omongan-omongan kayak gitu, mana yang baik, yang harus kita terapi, mana yang harus kita usir, kita buang jauh-jauh. Lu udah deh jangan deket-deket sama gue, lu pergi aja sana ke Pluto sana, biar gue gak pernah lihat lu. Usir aja omongan kayak gitu. Ya emang kadang apa ya, pura-pura gak dengar itu penting banget, sangat-sangat penting. Apalagi di lingkungan kita yang toksik, yang gimana cara ngomongnya itu wow, luar biasa, sangat-sangat tajam, senjata tajam, bikin hati itu kayak ngerasa ini manusia paling gagal, buang kayak gitu. Ya anggap aja ngomong itu kita kita yakinin kayak kentut gitu. Kok kentut kan? Jadi dilema antara kita mau nahan atau kita keluarin, antara kita mau nyimpen atau kita keluarin, kita usir. Dimana kita nyimpen, kita nahan, di perut tuh begah banget rasanya. Buat makan gak enak, buat tidur gak enak, buat jalan gak enak, gak nyaman pokoknya. Tapi kalau kita keluarin, wah, malu dan baunya itu gila, busuk banget di hidung kayak gitu. Tapi hasil apa? Buang kan, rasanya enak, perut enak gitu loh. Yang pasti ini omongan-omongan orang yang jelek-jelek itu tuh kayak gitu. Ya mungkin emang mau gak mau kan, karena emang kita gak bisa, udah lu gak usah ngomong sama gue, udah lu gak usah banyak ngomong, profesional di depan mereka. Tapi kembali lagi, hubungan yang masuk itu jadi dilema buat kita, antara kita mau nerima omongan itu atau kita buang omongan itu kan jadi kuasa kita ya. Daripada kita terima, kita masukin dalam hati, dan itu buat hati kita gak nyaman, buat pikiran kita gak karuan, badan malah jadi sakit hati, dan kegiatan kita malah terbengkalai. Ya mending keluarin aja, keluarin, gak usah terima omongan-omongan jelek kayak gitu. Udah buang aja, lu gak usah deketin pikiran gue, lu gak usah deketin gue, soalnya gue gak level sama lu. Kalau lu pergi, ikutin aja omongan-omongan jelek mereka. Otomatis kalau begitu, meskipun enggak langsung pergi, tapi kita perlu banget untuk usir aja omongan jelek kayak gitu. Dan setelah kita bisa sampai prinsip kayak gitu, kita bisa ngelola omongan yang jelek kayak gitu, percaya gak percaya itu beneran, aku gak bohong, asli itu ternyata kayak beban lu tuh gak ada. Nih ya, daripada kita tuh nerima mentah-mentah omongan-omongan jelek dan bikin kita overthinking, banyak pikiran, dan kadang bisa jadi penghambat buat kita melangkah ke depan, buat kita maju, buat kita sukses. Dan kalau udah kayak gitu, siapa yang rugi? Mereka yang kalah, dan kita sendiri yang rugi. Lagi diri kita sendiri. Dan sadar gak sadar ternyata itu yang mereka inginkan. Mereka itu gak mau kita sukses, mereka itu gak mau kalau kita maju, mereka itu gak mau kalau kita itu jadi tambah baik gitu. Ya, so gimana deh? Gimana kita mengelola? Gimana aku mengelola? Kamu mengelola? Jangan sampai kita tuh mau terjebak dan gak bisa berkembang gitu aja, dan membiarkan mereka tertawa di depan kita di atas penderitaan kita.